Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di kitab fikih ini, fikih wadih pertama ya, fikih yang ringan, sampai bab tarhil al-umur masnunah al-istinja kemarin, at-tadhhirul juludul maitah. Ini yang singkat-singkat aja ya, nanti di pembahasan fikih Fathul Mu'innya lebih detail. Kemarin sampai di umur masnunah li qadil hajat. Ya, kita disunnahkan dalam qadil hajat, dalam berhajat fil ma'ir raqid wala fi ma'in qalil wala fi mahabbin rih wala tahta syajaratil mithmirah wala fi thaqbin wala fi tariqin wala fi dhillin wala yatakallamu illa li hajatin. Waalaikumsalam. Jadi nggak boleh kita yang kemarin ya, jangan sampai buang air itu di air yang diam, kemarin kita bahas, dan juga air yang dikit juga nggak boleh kita di atas angin, istilahnya kalau lagi angin lagi kencang nggak boleh. Wala tahta syajaratul muthirah, jangan sampai kita juga buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wala fi thaqbin, dan jangan sampai kita juga buang hajat atau kencing di lubang. Ya, kita takut tuh ada binatang yang lagi pada hajatan. Jangan sampai. Wala fi tariqin, dan juga jangan sampai kita buang di jalanan karena bisa mengganggu. Wala fi tariqin, dan jangan di jalan. Wala fi dhillin, dan jangan kita buang hajat di bayangan ya, karena bayangan itu artinya bukan bayangan apa aja, enggak, di tempat yang teduh. Biasanya di tempat yang teduh itu banyak orang istirahat, ya kan? Nah, biasanya malah di situ yang paling banyak pesingnya. Ini jangan sampai. Wala yatakallamu illa lihajah. Jangan sampai kalau lagi buang hajat pakai ngomong, apalagi ngebahas apaan tahu. Nah, ini dari adab yang harus dijaga. Ya. Mudah-mudahan yang kemarin kita bahas sudah bisa difahami ya. Tadhiru julul maitah. Julul yang kita singkatnya nih. Dan kulit yang bisa yang enggak jami'i maitatun tadhiru bid-dami illa jilda. Semua kulit itu bisa disamak ya, bisa disucikan melalui samak. Illa jildul kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Fa inna dabgha la yutahhiruhu, walaupun dengan dia disamak itu enggak bisa mensucikannya. Wa kayfiyatud dabghi an yunza'u fudulul jild bima yu'affinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in hirrifin. Jadi caranya itu juga yang kita paham ya, dia ngilangin darahnya ya, ngilangin bekas-bekas dagingnya itu, dan juga menghalangi dari kebusukan ya, dari kebusukan kulit itu sendiri ya, ada caranya untuk disamak. Taharatul muskiril ma'in, dan juga muskirin ma'in kal khamri wa la yutahhiru illa idza dalat minhu madatun muskiratun bi an yatahawwala ila khallin bi nafsihi biduni tarhi syai'in fih. Jadi mensucikan sesuatu yang memabukkan itu kayak khamr itu kan najis ya. Bisa dikatakan suci ya kalau dia sudah tidak dikatakan juga memabukkan. Dia kayak menjadi khol ya, menjadi apa? Alkohol. Alkohol itu alkohol. Ya, jadi sifat memabukkannya itu udah berubah sifat ya, menjadi alkohol. Kalau dia masih jadi anggur, ya itu nggak boleh, masih dikatakan najis karena dia memabukkan.
Ini sampai di bab di Fathul Mu'in nanti ada pembahasan lebih detailnya, karena ini singkat-singkatnya aja ya. Dari hikmah izalatun najasah. Jadi hikmahnya izalatun najasah tersebut apa? An-najasatu hiya tilkal qaduratul lati yajibu alaina an nabta'ida anha. Jadi najis itu adalah satu hal yang kotor yang kita disuruh ngejauhin, disuruh ngejaga. Wa dzalika li anna dama wal qayha wa mathalan tamthilani ala jarathimil amrad. Karena itu yang namanya darah, nanah itu mengandung bakteri yang membahayakan bagi tubuh. Makanya kita disuruh betul-betul ngejauhin, ngebersihin ya. Dan akan menyebabkan penyakit dari darah dan nanah itu kan bukannya terus habis dibersihin kering apa nggak ada penyakit, ada penyakitnya. Makanya kita disuruh bersihin, benar-benar bersih. Ada orang kelihatan, nggak usah, ntar juga kering, ntar juga hilang. Disuruh kita bersih-bersih supaya apa? Supaya kebaikan dari hikmah Allah memberikan ilmu ini supaya kita jauh dari penyakit. Ya. Lihada amarana syari', ya. Dari situ kita syariat itu memerintahkan an yunaddifu libasana au jismana idza asaba syai'un minha. Sampai kalau badan kita kena, baju kita kena, disuruh kita bersihin daripadanya yang tadi, yang kotor-kotor tadi. Wal khariju min ahadis sabilain, yang keluar juga dari dua lubang. Ya. Yajibu alaina izalatu ma asabana minhu. Sama, kita disuruh betul-betul bersihin dari kedua lubang tadi, yang depan yang belakang. Li'annahu yashtamilu ala tilkal jarathimi aidan, karena terdapat di dalamnya juga bakteri-bakteri. Makanya orang kalau belum sunat disuruh khitan, ya kan? Itu salah satunya supaya tidak menyimpan, nggak ngedepin penyakit. Udifu ila dzalik annahu la yanbaghi lil insani an yatruka nafsahu qadiran. Dan ditambah dari itu karena emang manusia disuruh bersih-bersih karena memang apa? Kita diciptakan ini suci. Jangan sampai kotoran itu merusak kesucian kita. Jadi pertama hikmahnya itu kita disuruh bersih-bersih dari hal yang berpenyakit, yang menghinakan. Karena kita ini posisi manusia yang suci dan dimuliakan. Ada hal-hal yang sifatnya najis ya kudu dibersihin. Dan yang kedua, kita jangan sombong. Gitu. Diminta kita supaya jangan sombong karena kita semua memegang memegang kotoran di dalam jiwa kita. Itu cuma bedanya masih ketilep aja, masih kesimpen, masih ketutup. Ya aib-aib kita. Ya salah satunya contoh supaya kita dijauhkan dari sifat kibr. Jangan sombong. Ingat, ente itu cuma kotoran yang lagi berjalan. Nah, ini maksudnya hati-hati ya sama gaya-gayaan gitu. Kalau bahasa kasarnya jamban jalan aja belagu gitu. Iya, jangan belagu-belagu jadi orang. Gue tahu lu kelas lu kan cuma jamban doang, bedanya kagak kebuka aja. Ini salah satu hikmah daripada kita harus membersihkan diri kita. Ya, ammal kalbu wal khinzir faqad athbata atibba hadzal asr annahuma azimanid darar. Ya. Kalau anjing dan anjing dan babi itu sudah terbukti di keilmuan modern bahwa terdapat penyakit yang parah banget dah. Kita kalau melihat keajaiban itu luar biasa gitu. Kenapa Islam jauh-jauh hari sudah mengharamkan, mengajarkan seperti sedemikian rupa? Karena memang ada yang nggak bisa hilang sama air sama sabun, nggak bisa hilang kecuali sama tanah. Nah itu dia. Nah, ini Rasulullah SAW dengan kemukjizatan ilmu yang datangnya dari Allah telah mengingatkan kita, mengajarkan kita jauh sebelum teknologi membuktikan. Nah ini namanya i'jazul ilmi, ya, mukjizatnya sebuah ilmu pengetahuan yang terdapat dalam agama Islam. Syukur kita dapat hidayah, syukur kita udah tahu, makin nguatin iman kita. Jadi bukan makin lemah kita, subhanallah, makin terasa tuh Islam menguatkan kita, ilmu menguatin kita. Rupanya bukan dongeng, rupanya bukan cerita-cerita fiktif. Nah ini kita makin tahu kita kurang apa diketok sama ilmuwan yang non muslim ngelihat keajaiban kayak begini.
Kita timbang taat dan patuh sam'an wa ta'atan doang masih susah juga, apalagi udah dapat keajaiban-keajaiban yang terbukti. Ya. Nah, ini salah satu penambahnya ilmu kita dari hikmah fikih kenapa mengajarkan kita untuk bersih-bersih diri. Fahuma yahmilani min jarazmid darrah ma yahmilani ala ibtiadi anhuma wa li'udmi dararihima balagh asy-syari' fi hukmi tanzifihima bighaslihima sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Ya, kita disuruh kalau kena emang suruh pakai 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini salah satu juga disuruh kita ngejauhin, jangan deket-deket kalau nggak ada hal-hal yang sifatnya darurat, kepentingan atau apa, jangan coba-coba ngedeketin gitu, karena terdapat doror di situ, ya, penyakit. Wa kadzalika muskiratu kulluha 'azimatud darar, sesuatu yang memabukkan juga itu tergolong juga membahayakan bagi kita, jangan deket-deket. Kalau udah pernah ngerasain apalagi, udah pernah ngerasain, pernah mabok, pernah apa, ya ini masa-masa gini hari ini kudu betul-betul kita bisa bersihin diri kita tuh, ya. Kalau taubatan nasuha, benar-benar kita pengen benar-benar bersih lah dari masa-masa lalu. Sadidatut ta'thir fi 'udwin min a'dha'il badan wa hiya ashaddu ta'thiratan 'alal aql, karena hal-hal yang memabukkan itu juga dilindunginya fikih dari hal tersebut supaya akal kita sehat, akal kita nggak keganggu. Pernah kita ceritain waktu itu sejarah orang yang udah pernah kena efek samping dari seringnya dia mabok, ya, sarafnya goyang, ngomongnya getar, tangannya nggak bisa jejak, udah kayak orang Parkinson. Nah, itu salah satu efek samping dari seringnya dia mabok, seringnya dia gelek. Nah, ini Islam udah minta dari dulu supaya jauhin, ya, supaya kita ini nggak terperdaya. Saya cuma dikit, saya cuma nyoba, saya cuma enggak. Itu ngebahayain ente masalahnya. Kalau ente ngomong sedikit-sedikit, bahayanya itu bakal jadi banyak. Karena kan manusia itu kan dengan kategori sifat dan pingin taunya atau pingin nyobanya kan lebih banyak. Manusia itu nggak dikasih aja dia masih maksa, diharamin aja masih coba, gitu. Makanya sekalian lah Allah mengharamkan secara totalitas, secara keseluruhan. Karena apa? Wa hiya asyaddu ta'thiratul 'alal aql. Jadi emang akal itu hilang, bahaya untuk kesan-kesan negatif itu. Lidzalika talab syari' minha ibti'ada anha wa tahadzura minha. Kita disuruh betul-betul ngejauhin, disuruh ngejaga dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada yang memabukkan tadi, ya. Ini di fikih wadih.